Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang suara saya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Kita kemarin pada muqaddimat ta'rifun nahwi wa mawdu'ihi ya, wa thamaratihi wa nisbatihi itu. Naam Ustaz. Nah, Ustaz. Sekarang qala al-musannif ya kan? Hmm. Kita buka ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أهلا وسهلا di halaqah tajwidul huruf untuk ma'had Darus Syifa. Insyaallah hari ini kita masuk di halaqah yang kedua pada syarahan kitab Nahwu al-Jurumiyah. Nah, pada halaqah yang pertama kita telah menjelaskan, telah mempelajari definisi daripada nahwu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu ada dia disebut dengan jihah ataupun dengan syibhun. Jihah bermakna arah ataupun syibhun bermakna misal seperti. Secara istilah dia adalah ilmu yang didapat di dalamnya kaedah-kaedah, dan dengan kaedah itu kita mengetahui akhir kata daripada huruf Arab pada kondisi tarkib, pada kondisi dia dalam kalimat, baik secara i'rab dan bina. Nah, maudhu'nya ilmu nahwu sudah kita katakan, kalimat al-arabiyah. Tujuan belajar nahwu itu supaya menjaga lisan dari kesalahan dalam mengucapkan bahasa Arab, dan nisbahnya kepada ulum Arabi. Pencetusnya adalah Abdul Aswad Al-Duali. Hukum syarak dalam mempelajari ini adalah fardu kifayah. Lalu insyaallah kita masuk pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Ya. Siapa beliau? Musannif itu, musannif berarti yang pengarang kitab Al-Jurumiyah. Nah, pengarang kitab Al-Jurumiyah disebut dengan musannif. Wa huwa, dia adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Daud Sanhaji al-ma'ruf bi ibnu Ajurrum. Nah, al-maulud fi sana 72 wa 600. Jadi 672 Hijriah. Wa mutawaffa, bukan mutawafi, mutawaffa. Kenapa? Beliau yang rahimahullahnya, yang mutawafinya Allah, ya kan? Mutawaffa fi sanati salasi wa ishrina wa sab'umi'ah min al-hijriyah an-nabawiyah. Meninggal pada tahun 723 Hijriah. Beliau mengatakan al-kalam. Nah, di sini kita al-kalam. Apa itu kalam di dalam bahasa Arab? Kalam adalah lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafdhu, dia lafaz, bermakna kalam itu bukan tulisan tapi yang dilafazkan. Lafaz yang murakkab, tersusun, tapi susunannya itu mufid, ada faedah. Mana ada faedah? Dapat dimengerti, sudah dipahami, tujuannya dapat. Tujuannya itu dapat.
dipahami, katanya kita tidak butuh penjelasan lagi. Selesai. Itu disebut mufid. Bil wad'i, maknanya apa? Bil wad'i itu dilafazkan oleh orang Arab. Jadi al-kalam secara nahwu, secara ilmu nahwu disebutkan apa? Lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun dan susunannya itu mempunyai makna yang cukup untuk dipahami, ya, lalu dilafazkan oleh orang Arab murni, jadi dari bahasa Arab. Wa aqulu, dan disyarah oleh pensyarahnya, ya, siapa nama pensyarahnya? Muhyiddin, ya, Tuhfatus Tsaniyah itu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid mengatakan apa? Wa aqulu. Lil-lafzi kalamun, lil-lafzi dari kata kalam itu maknayan. Pada kata al-lafzu, lafaz, ya, pengucapan itu terbagi menjadi dua, maknayan. Ahaduhuma lughawiyun wa tsani nahwiyun. Lafaz ataupun kalam itu dapat dua makna. Kita lihat dari sudut pandang bahasa dan dari sudut pandang nahwiyin, dari sudut pandang ahli ilmu nahwu. Oke. Ammal kalamu al-lughawi bahwa ibaratun. Adapun kalam menurut sudut pandang bahasa adalah ibarat amma yahsulu bisababihi faidah. Ibarah berarti apa? Apapun ataupun sesuatu yang menyampaikan faedah, menyampaikan tujuan. Sawa'un akana lafzan, baik itu lafaz pengucapan, am lam yakun, ataupun bukan pelepasan, kal khatti wal kitabah wal isyarah, seperti tulisan, isyarah, itu semuanya dikira kalam di dalam bahasa. Contoh, di mana pulpen tadi? Ditunjuknya. Secara bahasa itu sudah disebut dengan lafaz, disebut dengan kalam. Makna ditunjuknya ke kanan. Maknanya apa? Pulpen tadi diletakkan di arah kanan. Ataupun di mana di pulpen tadi ditulisnya? Dia diam. Dilampakkannya di kanan. Ini dia tengok. Oh ya, itu secara bahasa sudah cukup menjadi kalam. Wa ammal kalamun nahwi, adapun kalamun nahwiyin, kalam inda nahwiyin, secara fannul ilmi, secara seni ilmu nahwu, yang mana yang dikatakan kalam? Fala budda, haruslah, min ayyajtami'a fihi arba'atu umur. Haruslah yang dikatakan kalam inda nahwiyin harus ada 4 poin, 4 syarat. Ya, 4. Apa yang pertama? Al-awwal an yakuna lafdhan. Yang pertama syaratnya yang dikatakan kalam inda nahwiyin harus lafaz. Tidak boleh isyarah. Ayakuna lafdhan. Tidak boleh tulisan saja tanpa ada suara bunyi. Tidak boleh. Harus dilafazkan, lafaz. Isyarat garis-garis saja. Misalkan gambar orang ditarik begini, nggak boleh. Harus dilafazkan, lafaz. Wasani ayyakuna
murakkaban, tidak boleh sendiri. Kalau sendiri masih dilafazkan, disebut dengan lafdun. Tapi kalau disebut kalam, harus murakkab, tersusun dari paling kurang 2 kata. Satu aja tidak boleh, karena belum bisa dihukumi dia. Baris akhirnya itu tidak terdeteksi. Kita tahu baris akhirnya itu harus ada amilnya. Harus ada yang membuat dia menjadi majrur, membuat dia menjadi madmum, maksur misalkan, atau madmum. Itu di ilmu tajwid mansub, marfu'. Itu harus ada amilnya. Wasalisu ayyakuna mufidan. Yang ketiga, harus mufid, harus ada faedah. Makna mufid itu ayaskun ayahsunu sukut alaih. Orang tak bertanya lagi. Babul fasli. Babul fasli, pintu kelas. Ya, kenapa dengan pintu kelas tuh? Walaupun dia dua kata, pintu dan kelas. Pintu kelas, ya kenapa? Tapi ditambah satu. Hadza babul fasli, ini pintu kelas. Oh iya, siapa yang bilang ke jendela? Pintu kelas betul kok. Tapi pintu kelas itu cantik. Paham orang. Oh iya, pintu kelas. Orang masih bertanya pintu kelas apa? Ini berarti tidak mufid, tidak mendapatkan faedah orang mendengarkannya. Maka tidak dikira kalam. Warabi'u ayyakuna mawdu'an bil wad'i al-'arabi. Harus lafaznya itu dilafazkan oleh orang Arab, maknanya bahasa Arab. Pintu, tidak bisa kita i'rab. Nanti kalau ketemu itu pintu. Saya pergi ke pinti, nggak bisa. Karena ke berarti mudhaf ilaih, ke pinti, nggak bisa. Tetap pintu. Kenapa? Karena bukan bahasa Arab. Jadi harus dengan bahasa Arab. Bagaimana dia bisa masuk ilmu nahwu ini? Harus kita lafazkan pintu itu apa? Babun. Baru kita bisa bilang hadza babun, ra'aitu baban, marartu bi babin. Baru bisa. Tapi tidak bisa kalau ra'aitu pinta. Nggak bisa. Bisa, boleh bilang aja, ketawa orang. Jadi yang dikatakan al-kalam pada ilmu nahwi harus mencukupi 4 syarat. Dilafazkan, harus tersusun, harus mempunyai faedah, mufid, harus juga bahasa Arab. Sedangkan lugawiyan hanya cukup menghasilkan faedah, baik dia lafaz, isyarah, tulisan, apapun itu disebut dengan kalam. Oke. Cukup di situ dulu, lalu kita masuk yang ke selanjutnya. Ini syarah daripada ta'rif yang disebut al-kalamuna lafzun mufidun bil kalam. Kalam indana ay kalam, makna kalam. Sekarang wa makna kaunihi lafzan. Lafzan. Apa itu makna lafzan? Ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Haruslah dia suara, ya, suara yang mengandung beberapa huruf daripada huruf hijaiyah. Kenapa tidak disebut huruf abjadiyah di sini? Karena huruf hijaiyah huruf yang mantuqa, yang diucapkan.
allati tabtadi bil alif wa tantahi bil ya. Yang huruf hijaiyah yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Wa misaluhu, contohnya seperti Ahmad, yaktubu, Sa'idun. Contohnya itu. Fa in kana wahidatin min hadhihi al-kalimatin thalath 'inda an-nutqi biha takunu sawtan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyah fal isyarah misal la tusamma'a. Jadi jadi pada huruf-huruf ini yang kita dapatkan Ahmad, yaktubu, Sa'id, itu terdapat huruf tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Fal isyaratu, adapun isyarah, masalan la tusamma kalaman inda nahwiyin, tidak dinamakan kalam inda nahwiyin. Li'adami kauniha sautan, karena kondisi ataupun keadaannya bukan suara. Jadi bahan dasar, bahan bakunya untuk nahwunya apa? Bisa dimasukkan nahwu itu suara. Suara yang bagaimana? Suara yang berbentuk huruf-huruf hijaiyah. Itu yang disebut lafaz. Jadi lafaz itu apa namanya? Suara. Suara yang bagaimana? Yang berbentuk huruf-huruf hijaiyah. Ya, li'adami kauniha sautan ala ba'd al-huruf. Ya. Wa in kana tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman, walaupun 'inda al-lughawiyyin, ya, pada ahli lughah disebut dengan kalaman li husulil faidati biha, karena sudah sampai kepada faedahnya. Isyarah aja gitu. Di mana kursi tadi? Isyarah berarti di ujung udah ngerti dia. Itu udah secara bahasa itu udah paham dia, udah selesai. Kalau nahwu enggak bisa, mesti dilafazkan. Makna kaunihi murakkaban. Ya, adapun maknanya murakkab itu bagaimana? Ayyakuna muallafan min kalimatain. Kondisinya harus tersusun daripada dua kata atau aksar, ataupun banyak, ataupun lebih. Nahwu, contohnya Muhammadun musafirun, dua kata. Kata susunan dari huruf mim, ha, mim, dal, itu kata namanya. Kalimat susunan dari kata. Muhammad itu kata, musafirun kata, dua kata. Maka dia bilang min kalimatain, ataupun lebih. Dua kata lagi, al-ilmu nafi'un. Coba tengok akhlak seorang ulama ketika memberikan contoh juga, memberikan contoh membangkitkan gairah kita. Membangkitkan gairah kita belajar. Muhammadun musafirun, safar. Itu salah satu pondasi untuk belajar, semangat untuk belajar. Al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat, mufid. Jadi contoh saja itu menggambarkan akhlak yang menuliskan buku ini luar biasa untuk menyalurkan ilmunya dengan akhlak yang dengan jiwanya gitu. Itu salah satunya. Tadi kemana saya maksudkan nih? Ketika kita mengajar, maka berikan juga dalam contoh-contoh mengajar kita itu hal-hal yang baik. Daraba Zaidun Amran boleh juga. Cuman takutnya orang berkelahi selalu di pesantren tuh. Cari contoh lain. Al-ilmu nafi'un. Itu kan bagus. Yablughul mujtahidu al-majda. Yablughul mujtahidu al-majda. Itu tiga kata. Yablughu.
Satu, al-mujtahidu al-majda. Sampai mujtahid itu kepada kemenangan dan berhasilan. Likulli mujtahidin nasibun. Tiga kata. Likulli, yani syibhun ni. Likulli mujtahidin nasibun. Nah, setiap mujtahid itu punya ya nasibnya, ya bagus nasibnya. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Berapa kata itu? Ilmu khairu ma nas'a ilaihi. Lebih daripada 2 kata, 3, 4, 5 kata. Ini mufid ini. Al-ilmu. Mana khabarnya? Khairu ma, jumlah ismiyah. Khairu ma tas'a ilaihi. Itu khabarnya. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما. Seluruh ibarah, seluruh yang disampaikan, diberikan contoh barusan ini disebut dengan kalam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimatain aw aktar. Dan setiap ibarah ini tersusun dari 2 kalimat, 2 kata ataupun lebih. Nah, kita ambil koneksinya pada Quran. Apabila mubtada dan khabarnya belum sampai, berarti belum disebut kalam. Kan begitu? Apabila belum disebut dengan kalam, belum ada faedah. Apabila belum ada faedah, tidak boleh kita berhenti sembarang. Harus dengan kalam. Kalau kalamnya nanti mufid, bagaimana kekuatan mufidnya? Apakah sempurna betul? Disebut dengan tam dalam ilmu tajwid. Masih ada, belum terlalu mufid tapi sudah dipahami, ya, sudah dipahami, tapi masih ada cerita lanjutan. Kafin sudah mufid, sudah sempurna, ya. Belum sempurna tapi tidak merusak, sudah oke lah, tidak merusak makna, disebut hasan. Merusak makna disebut dengan qabih. Ini kaitannya di sini. Fal kalimatu, mana tadi? Fal kalimatul wahidah la tusamma kalaman. Adapun satu kata tidak disebut dengan kalam. Indan nuha, para nahwiyin, pada sudut pandang nahwiyin, illa idza tadhamma ghairuha ilaiha. Kalau yang kita selipkan kata yang mahzuf misalkan, itu dikira sawa'un akana inzimam ghairiha ilaiha haqiqatan ka amsalah as-sabiqah atau taqdiran, kama idza qala laka qa'il man akhuka fataqulu Muhammad, hadhihi kalimah tu'tabaru kalaman li'anna taqdir Muhammadun akhi. Kalaupun dia satu kata, dia harus ada kita takdirkan. Contohnya seperti dikatakan Muhammad. Muhammad itu satu kata, tapi ditanyakan man akhika, siapa saudaramu? Muhammad. Satu kata, tapi ada yang dimahzufkan dan takdirnya Muhammadun akhi. Muhammadun akhi. Itu boleh. Fahiya fi takdir ibaratun mu'allafun min salat kalimat. Baik. Kita masuk sekarang al-mufid. Ya. Al-mufid. Ini bagaimana nanti syarahannya, mau dicatat sendiri.
Kalau enggak ditulis, dicoret di di kertasnya, di apa samping kita. Kalam maksudnya apa, mufid maksudnya apa. Makna kaunihi mufidan, maknanya mufid itu apa? Ayyahsuna sukut al-mutakallim, sukutul mutakallimi alaihi. Maknanya apa? Mufid itu seorang mutakallim yang berbicara sudah boleh diam, sudah cukup. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Sampai pada musami' itu sami', orang yang mendengar itu tidak menunggu apa. Kitab itu apa? Kitab bagus. Oh ya. Satu dijelaskan nggak perlu, udah cukup karena udah sampai tujuannya. Jangan sampai orang mendengarkan tidak paham. Apa gitu ya. Itu disebut mufid. Makanya sering kalau ada orang bilang, ceramah ini ceramah. Ada mubtada, ada khabarnya. Ini ghairu mufid. Pada kulta, kalaulah misalkan kamu mengatakan, idza hadara al-ustadu la yusamma dzalika kalaman. Pada 3 kata. Idza hadara ustadu. Jika telah datang ustaz, ya kenapa? Telah datang ustaz apa lagi? Dan sama dari kalaman, tidak dinamakan dengan kalimat kalam. Kenapa? Tidak mungkin. Belum ada faedahnya apa? Apa informasi yang terkandung di dalam itu? Belum datang, belum dapat lagi. Walau annahu lafdun murakkabun min salati kalimat. Walaupun dia itu lafaz dengan murakkab, susunan 3 kata. Walaupun dia lafaznya 3 kata, kalau belum dapat kesimpulannya ataupun inti informasinya, ini tidak dikatakan mufid dan tidak dikatakan kalam indan nahwiyin. Ya, diteliti betul, detail. Li'anna al-mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Karena orang yang mendengar al-mukhatab, orang yang kedua, menunggu apa yang kamu katakan setelah datangnya ustaz. Apa? Datang ustaz kenapa? Fa'idha qulta, apabila kamu mengatakan idza hadara al-ustadu ansatat talamidu sara kalaman li husulil fa'idah. Jadi kalau datang ustaz, dia murid. Idza hadara al-ustadu farihal talamidu. Kalau datang ustaz, murid-murid senang. Jarang. Biasanya kalau nggak ada ustaz, murid-murid senang. Oke. Wa ma'na qawlihi mawdu'an bil wad'il arabi, dan maknanya mawdu'an bil wad'il arabi, lafaz yang diucapkan oleh Arab, orang-orang Arab. Ayyakuna al-alfaz musta'milah fi kalamin min al-alfaz allati wada'atha al-arab. Jadi musta'milah, lafaz itu adalah lafaz yang dipakai, dilafazkan, digunakan oleh orang Arab yang meletakkannya. Contoh, ini namanya musamma, yang dinamai. Pulpen itu nama. Siapa yang meletakkannya? Orang Indonesia. Untuk ini, alat ini.
Arab apa letakkannya? Qalamun. Qalamun. Ismunnya diletakkan oleh orang Arab untuk musamma ini. Nah, itu yang dinamakan dengan bil wad'i. Harus orang Arab yang menamakannya. Dan Arab khalis. Tidak boleh yang lain. Arab khalis. Dilalati ala makna minal ma'ani. Untuk dilala atas makna. Ini saya bilang tadi musammanya ini maknanya. Kalau dikatakan qalamun langsung terbayang sama orang Arab itu berarti alat untuk menulis. Masalan hadara, contohnya hadara. Kalimatun wada'aha al-Arabu li ma'na. Hadara itu adalah kata yang diletakkan oleh Arab mengandung makna. Wa huwa husulul hudur fi zamanil madhi. Dia adalah hadir. Adanya hadir pada zaman yang telah berlalu. Ketika dikatakan hadara berarti telah berhadir, tapi sudah selesai. Wa kalimatu Muhammad misalkan. Qad wada'a al-Arab li ma'na wa huwa dzatu syakhsin al-musamma bihadzal ism. Contohnya seperti Muhammad juga bahasa Arab. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad ista'malat kalimataini kullu minhuma ma wada'aha al-Arab. Jadi kalau kita pakai hadara Muhammadun ya itu lafaz yang sudah Arab dua-duanya. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam. Kal Farsi wal Turki wal Barbar, Turki wal Barbar, Persia, Turki, Barbar. Ya, fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama al-arabiyyah kalaman. Nah, itu tidak ma'ruf pada Arab, berarti bahasa itu tidak dikira dengan bahasa Arab dan tidak bisa dimasukkan ke dalam ilmu nahwu. Wa in sammahu ahlul lughati al-ukhra kalaman. Walaupun dinamakan kalam pada ahli bahasa, tapi bahasa dialah, bukan bahasa Arab, tidak dinamakan kalam. Itu indan nahwiyin. Kenapa? Karena pembahasannya akhir kalimat Arab. Jadi mesti bahasa Arab. Nah, contoh-contoh kalamnya al-jawu, haswun, al-bustanu, musmirun, hilalu, kan? Sati'un, sama'u, safiyatun, yudhi'ul qamaru layla. Yani yudhi'ul qamaru layla bi wudu'ika ya Maulana. Bisa jadi syair lagi, bisa jadi pujian-pujian sedikit. Bisa kita buat limadha wudi'ul qamaru layla li'annaki mawjudah. Kan bisa. Cuman dipraktekkan yang udah dipelajari. Yahtajul mujtahid la yuflihul kasul. Enggak akan najah, enggak akan sukses orang yang malas. La ilaha illallah Muhammadun safwatul mursalin. Allahu rabbuna Muhammadun nabiyuna wa anzir. Itu contoh-contoh. Ya. Itu contoh yang apa tadi? Yang mufid ya. Nah, ini amsilatul lil murakkab ghairu mufid. Contoh-contoh yang murakkab tidak ada, belum sampai pada titik faedah. Madinatul Iskandariyah. Ini kenapa Madinatul Iskandariyah itu apa? Belum lagi. Tapi kalau ditambah aja satu, hadhihi Madinatul Iskandariyah, mufid itu. Tidak khabar. Abdullah, gimana Abdullah? Mabi. Madahu. Belum. Hadra al-maut. Belum. Law insafan nas. Belum. Idza jaa asyita. Kalau datang musim syita, musim apa? Belum. Kenapa? Mahma akhfal murai in tala'ati syamsu. Kalau jika terbit matahari, siapa dia diam. Kita tunggulah ketika terbit matahari. Siapa dia diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalau ceramah itu dibakar sama orang mimbarnya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah nanti kita bahas tentang anwa'ul kalam pada pertemuan selanjutnya. Dicatat, diingat ya, anwa'ul kalam. Kenapa kadang-kadang, bukan saya nggak mau ingat, kadang-kadang saya lupa juga. Banyak cabang-cabang apa. Pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau dibahas? Ahlan Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum, sa'as'alukum soalan. Walakin hada ani tarikh Ustaz. Tarikh. Fadal. لو أستطيع أجيب الآن، لو لا أبحث لك وأقول لكم في الجروب بعدين. Seperti yang kita ketahui Ustaz, bahwasanya sejarah ilmu nahwu itu dipelopori oleh Abu Aswad Ad-Duali, yang mana Abu Aswad Ad-Duali itu merumuskan harokat-harokat itu pertamanya menggunakan titik-titik gitu ya Ustaz di Ma'ruf tuh. Yang ana tanyain di sini Ustaz, sejarah huruf hijaiyah sendiri itu bagaimana ya Ustaz? Sedangkan yang kemarin kita bahas bahwasanya Nabi itu lagi kepada malaikat Jibril gitu Ustaz. Apakah huruf hijaiyah itu ada sebelum Nabi Muhammad? Apa waktu itu Ustaz, wahyu turun itu? Sekalian Jibril mengajarkan bagaimana huruf itu kepada Nabi. Ya. Kalau untuk huruf hijaiyahnya sudah ada sebelum Nabi turunkan menjadi wahyu, sudah ada di masa itu bentuk huruf itu. Yang tidak ada, yang perkembangan huruf hijaiyah itu titik, baris, itu perkembangan setelahnya. Tapi bentuk huruf waktu turunnya wahyu sudah dituliskan. Jadi katakan Nabi Ummi itu ya, bentuk huruf itu ya Nabi nggak pelajari itu. Siapa yang pelajari ya tuliskan sebentar, itu aja, simple ya. Bentuknya sudah ada. Nah, yang diajarkan oleh Jibril talqin lafaznya. Ya. Saya Ustaz, mau nanya Ustaz Jeki. Sesuai ini kan kita belajar tentang kalam ya, wal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Tapi dalam Quran itu kan ada fawatihus suwar Ustaz ya. Misalnya alif lam mim kaf ha ya mim ain shad, macam-macam contoh itu. Itu kalau dalam pembahasan nahwu, apakah keistimewaan atau mujizat khusus dalam lafaz-lafaz fawatihus suwar itu Ustaz? Karena kan kalau dikaji dari segi kalam mungkin nggak ada yang masuk. Mungkin masuknya dari segi lafaz ya, lafaz. Kemudian tapi dari segi murakabnya tidak masuk, mufidnya tidak masuk, bil wad'inya juga tidak masuk. Sehingga apa rahasia yang tercantum dalam fawatihus suwar itu Ustaz, sehingga ada suatu mujizat khusus yang di luar nalar orang Arab itu sehingga adanya fawatihus suwar. Karena secara bahasa itu mungkin apakah bisa juga disebut kalam itu fawatihus suwar itu. Syukur. Mafatihus suwar, Masya Allah, barakallah, soal daqiq. Mafatihus suwar itu secara ilmu nahwu tidak dikira kalam. Kenapa? Karena dia ghair mufid di dalam secara bahasa Arabnya. Nah, apa faedahnya? Litanbih. Kalau dilihat secara lafaz, faedahnya litanbih, untuk menarik perhatian. Menarik perhatian daripada
lafaz Arab itu sendiri. Alif lam mim. Dilihat dari racikan lafaz, racikan kata, huruf, enak didengar. Alif la, enak didengar. Mim itu satu. Dilihat dari cara mengucapkan punya khas sendiri. Enam harokat. Misalkan di lamnya, di mimnya. Nah, apa yang disimpulkan oleh ulama untuk menarik perhatian setelah mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun dzalikal kitabu la raiba fihi, terbuka, setelah terbuka ngeh dia baru dimasukkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, maka kadang-kadang ada tafsir bil ra'yi itu menuliskan hadza al huruful muqatta'ah litanbih, tanbih, untuk ngeh orang. Itu salah satu daripada kita melihat daripada faedahnya ilmu, faedahnya huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Nyambung Ustaz apa yang saya bilang tadi, sayanya dengan Masya Allah. Insya Allah. bukan antumnya, maksudnya dapat nggak yang antum tanya pun itu dia dapat lah. Berapa Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, tapi apakah hakikatnya? Saya nggak berani bilang hakikatnya apa, karena mutafsir mengatakan hakikatnya Allahu a'lam. Memang ada para tafsir birra'i, semuanya tafsir birra'i. Mufassir yang mungkin lebih tahu kepada futuhat, alif dikatakannya dengan mengisyaratkan kepada wujud Allah yang satu, lam mengisyaratkan kepada alam semesta, mim kepada Nur Muhammad. Saya nggak bahas di situ, Ustaz, karena itu nanti ngambang. Jadi memang saya tahu itu, enggak saya bahas itu. Saya mengatakan kalau ditanya apa makna, hakikatnya tetap Allahu a'lam. Tetap Allahu a'lam jawabannya, hakikatnya. Namun untuk apa diturunkan itu? Menunjukkan Al-Quran ini turun dengan dua jalur, musammal huruf wa ismul huruf. Musammal huruf mana? Zalikal kitabu la raiba, itu musamma, dilafazkan dengan hurufnya. Tapi ada juga yang dilafazkan dengan nama huruf. Dua-duanya diturunkan. Coba kamu buat kayak Quran. Bisa nggak? Tuh bahan udah dikasih. Baik musamma maupun ismun huruf. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum fa'ilam taf'alu lan taf'al. Tidak akan sanggup. Lalu tatanan hurufnya juga 14. Mewakili setiap huruf hijaiyah. Jadi ulama hanya mengambil hikmah, tapi tidak menggaji hakikat daripada huruful muqatta'ah. Adapun hakikat-hakikat yang dibuat dilafazkan itu semuanya pulangnya kepada tafsirul ra'i. Dapat saya? Baik. Terus ada lagi? Nah, kadang kalau kita ulang ini teringat di saha, ini apa ngaji sama Syekh. Min samatikum Ustaz, sa'as'al soalan Ustaz. Fi kitabati mi'atun Ustaz. Limada fi harfi mim hunaka alif. Hal hunaka maknal akhor am faidah am kaifa Ustaz? Itu untuk membedakan mi'ah dengan miyah. Jadi dirasam, dibuatlah yang dengan mi'atin itu dengan alif. Untuk membedakan, kalau enggak miyah dengan mi'ah
itu akan sama karena dulu hamzah itu tidak ada bentuknya. Hamzah itu kan tidak ada bentuknya. Ditariklah. Kalau yang ada alif, karena kenapa dipilih alif? Alif dekat dengan hamzah. Dipilihlah alif, mi'ah. Kalau yang tidak ada alif, miyah. Nggak dapat. Naam Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Terus. Sambil mengulang-ulang kaji. Baik. Gimana Ustaz? Natawakkal ala Allah. Insya Allah nanti kita sambung pada anwa'ul kalam. Nah, dari sini, dari dua halaqah ini, apa koreksinya? Jangan antum aja belajar, saya kan mau belajar juga. Koreksilah. Alhamdulillah aman semua Ustaz. Mantap semua udah. Tapi saya pengen dikoreksi kalau memang ada silap-silap nanti sampaikan terus Ustaz. Yang begini kepanjangan, yang begini kurang bahasa Masya antum. Allah. Nggak apa-apa karena yang kita pentingkan kita pembelajaran di sini sama-sama saling belajar di posisinya masing-masing kan. Insya Allah. Insya Allah nanti kita sambung pada talaqinya tatbik ya di hari Kamis ya. Ya, Kamis bulan Jumat. Ya. Mudah-mudahan program ini tetap istiqomah kita sampai habis kitab dan kita jadikan adat bahwasanya setiap mengaji itu punya kitab yang muhaddad, punya program yang jelas terus sampai ya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Allahumma tsabbitna 'alal Qur'an hatta nalqak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiran Ustaz. Ya. Nanti langsung di ini Selin ya, kasih namanya apa semua ya, biar kita arahkan Fatma besok udah langsung ini update. Naam Ustaz, siap Ustaz. Baik, syukran. Assalamualaikum. Salam. Sini, yuk, kenapa, Nuk?